Saya Ahmad Zainal Arifin sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Putra sebagai pemateri 3. Saya Aini Rafiq sebagai pemateri 4. Bab 1. Pendahuluan A dan belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman hayati yang melimpah baik flora maupun fauna. Ada sekitar 50.000 jenis hewan bertulang belakang vertebrata yang diketahui sampai saat ini. Mereka hidup pada semua lingkungan biologi, baik di dataran, air, laut, air tawar maupun udara. Walaupun bentuk dan ukuran tubuhnya beragam, tetapi mempunyai struktur dasar tubuh yang sama. Sehubungan dengan itu, kami terusin untuk memilih karya tulis yang berjudul Hewan Vertebrata. B. Rumus masalah. 1. Apa pengertian dari vertebrata? 2. Bagaimana ciri-ciri tubuh hewan vertebrata? 3. Apa hewan vertebrata dalam kehidupan kita? C. Tujuan penulisan. 1. Mengetahui pengertian dari vertebrata. 2. Menjelaskan ciri-ciri tubuh hewan vertebrata. 3. Mengetahui klasifikasi hewan vertebrata. 4. Mengetahui peranan hewan vertebrata dalam kehidupan kita. B. Ciri-ciri hewan vertebrata. Mempunyai tulang. 1. Mempunyai tulang yang terentang dari belakang kepala sampai bagian ekor. 2. Mempunyai otak yang dilingkungi oleh tulang-tulang tengkorak. 3. Tubuh berbentuk simetris bilateral. 4. Mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor, walaupun ekor dan leher tidak mutlak ada contohnya pada kata. Ciri alat tubuh hewan yang bertulang belakang sebagai berikut. 1. Mempunyai kelenjar bulbar endoksin yang menghasilkan hormon untuk pengadilan pertumbuhan pada proses fisiologis atau fase tubuh. 2. Susunan saraf terdiri atas otak dan susun tulang belakang. 3. Bersuhu tubuh panas dan tetap hemotermal dan bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan hidrothermal. 4. Sistem pernapasan diawasi dengan paru-paru, pulmonologi, kulit, dan insang operkulum. 5. Alat pencernaan memanjang mulai dari mulut sampai ke anus yang terletak di sebelah veteran taban dan tulang belakang. 6. Kulit terdiri atas epidermis bagian luar dan endodermis bagian dalam. Hewan bertulang belakang vertebrata ini terdiri atas 5 kelas, yaitu 1. Kelas Pisces ikan. 2. Kelas amfibi Latin amfi. 2. Dia hidup. 3. Kelas Reptilia bahasa Latin Reper merangkak merayap. 4. Kelas Aves burung. 5. Kelas Mamalia bahasa Latin Mamae, artinya kelenjar buah dada. Mamalia
akhirnya tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan suhu air di tempat dia hidup. D. Ciri-ciri Pisces ikan. Tubuh terdiri atas kepala badan. Pisces hidup di air, ada yang hidup di air tawar, dan ada juga yang hidup di air asin, yang mana pengaturan pertukaran air dan garam di dalam tubuh ikan diatur oleh insang. Pisces bernafas dengan insang. Pisces bersifat oikinoterm, berdarah dingin. Alat kelamin hermafrodit terpisah. Pisces memiliki sirip yang memudahkan untuk berenang. Pisces ada yang bertulang lawan dan ada pula yang bertulang sejati. Ya. 2. Amfibi. A. Pengertian. Istilah amfibi berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang berarti dua dan bios yang artinya hidup. Jadi amfibi merupakan hewan vertebrata atau bertulang belakang yang dapat hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Menurut para ahli, amfibi merupakan organisme vertebrata pertama yang menempati di daratan. Amfibi hidup di tempat yang lembab untuk mengantisipasi hilangnya air di kulit karena belum memiliki sistem pengaturan tubuh yang baik. Amfibi juga bersifat poikiloterm, yaitu hewan yang berdarah dingin. B. Struktur dan fungsi tubuh amfibi. Struktur tubuh amfibi terdiri atas kepala dan badan untuk kakak, sedangkan kepala, badan, dan ekor untuk salamander. Pada kepala kakak terdiri atas kelopak mata dan membrana titan. Membrana titan yaitu suatu selaput atau membran yang fungsinya melindungi mata kakak sewaktu berada di air. C. Ciri-ciri amfibi. Selain memiliki struktur dan fungsi tubuh yang berbeda dengan kelas vertebrata yang lainnya, amfibi juga memiliki ciri-ciri khusus. Adapun ciri-ciri dari amfibi yaitu tubuh terdiri atas kepala dan badan pada kakak dan kepala, badan dan ekor pada salamander. Tubuh amfibi dilapisi oleh kulit yang basah dan berlendir. Amfibi merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Jantung amfibi terdiri atas 3 ruangan, yaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Sistem pernafasan pada amfibi ketika masih tahap larva atau bercebong menggunakan insang, sedangkan ketika dewasa menggunakan kulit. Mata amfibi memiliki selaput yang disebut dengan membrana titan. Amfibi berkembang biak dengan bertelur dan fertilisasi secara eksternal. Pertumbuhan amfibi melalui metamorfosis sempurna. Metamorfosis merupakan peristiwa perubahan pembentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari tahap larva hingga dewasa. Berikut contoh-contoh hewan amfibi. 1. Berikut contoh hewan amfibi seperti salamander, Cecilia, dan lain-lain. 3. Reptil. Pengertian. Istilah reptil berasal dari kata reptum yang artinya melata. Reptil juga termasuk tetrapoda, yaitu hewan berkaki 4. Jadi reptil merupakan organisme vertebrata atau bertulang belakang yang melata dan sebagian berkaki 4, memiliki sisi yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya dan bersifat poikiloterm, berdarah dingin. B. Ciri-ciri reptil. Selain memiliki struktur dan fungsi tubuh yang unik dengan kelas vertebrata yang lainnya, reptil juga memiliki ciri-ciri khusus. Adapun ciri-cirinya yaitu
dan kering yang terbuat dari zat tanduk yang fungsinya untuk melindungi dari kekeringan. Reptil berjalan dengan melata di mana seluruh tubuh menelungkup ke tanah, sedangkan pada bangsa ular bergerak dengan mengulurkan otot di kedua sisi tulang belakang secara bergantian. Reptil memiliki dua pasang tiap kaki memiliki cakar, sedangkan pada pinggul kakinya memipit berbentuk kayu untuk membantu ketika berenang. Dan bertelur melahirkan ovovivipar pada ular boa. Fertilisasi secara internal alat kelamin jantan disebut sebagai penis. Berikut contoh hewan reptil seperti komodo, buaya, penyu, dan lain-lain. 4. Apis burung. Pengertian apis burung. Apis burung adalah kelompok hewan bertulang belakang, vertebrata yang unik. Karena sebagian besar apis merupakan binatang yang beradaptasi dengan kehidupan secara sempurna. Walaupun semua apis ditutupi bulu, akan tetapi jenis tertentu seperti burung unta, burung penyu, atau kiwi tidak dapat terbang. Bahkan ada jenis burung tertentu yang tidak memiliki sayap. Apis adalah hewan berdarah panas sama seperti mamalia. Apis berkembang biak dengan ovipar bertelur. Sebagian merupakan hidup menetap dan ada juga yang hidup berpindah tempat migrasi. 3. Kelima, mamalia. Mamalia adalah hewan yang berisi anunya. Umumnya mamalia ini berkembang biak dengan cara melahirkan dan mamalia merupakan hewan tinggi dalam bangsa hewan dari mananya dia dapat hidup dan ada 5.400 atau merupakan spesies mamalia yang tersebar di seluruh dunia. 32% yang terabaikan memang di Indonesia berdasarkan ukuran dan berat tubuh mamalia dibagi dalam mamalia besar dan kecil. Mamalia kecil berat tubuh individu dewasa sekitar antara 4 gram sampai 5 kg. Kemana mamalia kecil ini menghasilkan metabolisme dan juga reproduksi di alam, tetapi usianya hingga lebih pendek. B. Ciri-ciri mamalia. Yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Yang ketiga, paru-paru. Yang keempat, otot biak ragma. Yang kelima, jantung berulang 4. Yang keenam, suhu tubuh tetap. Yang ketujuh, fertilizer internal. C. Klasifikasi mamalia. Mamalia dibagi menjadi 12 ordo, yaitu 1. Ordo Marsupialia atau mamalia berkantung. Ciri khas yaitu pada mamalia betina merupakan kantung di bagian depannya, contohnya seperti kanguru, kastus, dan koala. Yang kedua, ordo Insectivora. Jadi ordo ini adalah hewan yang suka memakan serangga, cacing, dan biji-bijian. Hewan ini memiliki mata yang kecil dan mata yang besar dan telapak kaki depan yang lebar. Contohnya seperti ini. 3. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan, berikan satu masing-masing contoh dari hewan yang bersifat omnivora dan ovivipar. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan ciri-ciri bisnis ikan dan ciri-ciri amfibi. 3. Kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Kelompok 1, berikan masing-masing satu contoh hewan yang bersifat omnivora dan ovipar.
Gimana kelompok 1 sudah dipahami tentang jawaban kami? Baik, thank you very much atas jawaban Anda. Oke. Kembali ke pertanyaan. Kelompok 2. Sebutkan ciri-ciri spesies ikan dan amfibi. 1. Tubuh terdiri atas kepala dan badan. 2. Spesies hidup di air. Ada yang hidup di air tawar. 2. 3. Spesies bernapas dengan lisan. 4. Spesies bersifat koikidetem berdarah dingin. 5. Alat kelamin hermafrodit berbisa. Ciri-ciri amfibi. 1. Tubuh terdiri atas kepala dan badan pada kata dan kepala, badan dan ekor pada salamander. Tubuh amfibi dilapisi oleh kulit yang basah dan berlendir. Amfibi merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Jantung amfibi terdiri atas 3 ruangan, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Sistem pernapasan pada amfibi ketika masih tahap larva atau kecebong menggunakan insang, sedangkan ketika dewasa menggunakan kulit. Mata amfibi memiliki selaput yang disebut dengan membrana likitan. Gimana kelompok 2? Apakah sudah dipahami tentang jawaban kami? Kami akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.